agar yang mampu apa yang mampu eh on screen. Monggo. Wah, cantik-cantik. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di malam yang insya Allah penuh barokah ini, di malam peringatan Maulid Nabi kali ini, kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Semoga kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya insya Allah kita nantikan di yaumul qiyamah nanti, dan semoga kita menjadi pengikutnya selalu. Oke, teman-teman, apa kabar malam ini? Halo, izinkan saya Sabrina sebagai pemandu jalannya acara pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai acara kajian pada malam hari ini, eh, ada peringatan, ada perintah dari Ibu Sidki bagi teman-teman yang belum mengisi database alumni HK16 diharapkan untuk segera mengisi karena ditunggu datanya untuk pendataan. Lalu selanjutnya yang belum mengirimkan uang kas, yang belum mentransfer uang kas, ditunggu juga karena sudah jatuh tempo ya. Siapa ya? Sudah jatuh tempo ya Mbak Siti ya, Mbak Siti dan Mbak Izati ya. Jadi sudah ditunggu transferannya sama mereka berdua itu ya. Oke, teman-teman. Oke, acara selanjutnya sebenarnya adalah tilawah. Oke, untuk kelancaran pada malam hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebenarnya pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah oleh Uhtina Icing atau Nurul Hikmah, tapi sepertinya belum ada ya, belum muncul di screen kita pada malam hari ini. Kita tunggu sebentar. Sepertinya, oh ternyata Mbak Icingnya belum berhasil buat masuk. Oke, karena masih ada kendala di jaringannya Icing, sebaiknya kita dengarkan sambutan dulu dari Mbak Raudhah Sidki Amira untuk membuka acara malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mbak Sidki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya teman-teman ya, nanti ketika Bu Sri menyampaikan taujih, diharapkan teman-teman bisa open cam semuanya ya, untuk kita lebih menghargai beliau aja sih, kayak gitu. Karena nggak apa-apa nanti pas beliau mulai masuk sama mulai menyampaikan tauhid diharapkan teman-teman oke semua. Oke teman-teman semua, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkat segala nikmatnya lah akhirnya kami, kita semua di sini bisa berkumpul, bisa melaksanakan agenda kita yaitu kajian online, yang dimana kajian online ini kemarin diusulkan ketika reuni pengennya 3 bulan sekali gitu. Cuma nanti sambil kita lihat respon teman-teman pada malam hari ini, apakah memungkinkan ataukah ternyata butuhnya sebulan sekali, nanti sambil kita lihat gitu. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita bisa menikmati indahnya Islam, dan malam ini sekaligus diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad yang semoga di hari akhir nanti kita semua menerima syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja teman-teman ya, untuk mengulang lagi bagi teman-teman yang belum mengisi link Gform
database angkatan itu udah linknya udah aku taruh di deskripsi sama rangkaian kegiatan untuk apa itu namanya? Untuk apa Zat namanya Zat? Yang bayar kas itu? Kas, perlu ditunjukin nggak ya? Boleh Oh, boleh Zat ditunjukin nggak apa-apa Zat. Ya boleh. teman-teman, eh, izin mengingatkan untuk uang kas apa urunan kas kita. Jadi di sini udah ada ininya ya, listnya, nama-nama teman-teman kita semua di angkatan. Cuma masih banyak ini yang belum bayar di termin pertama sampai termin keempat. Murah ya, Ceki ya. Satu termin Juli, Ya. Juli, Agustus, September, sampai Desember tuh cuma 50.000. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sekalian aja dilunasin boleh banget. Jadi nggak usah mikir lagi gitu ya. Atau misal masih Mau lebih juga boleh. ya mau lebih juga boleh. Dan per bulan 50.000, per termin 50.000. Gitu. Jadi di sini ada datanya. Ya, teman-teman bisa cek juga udah bayar apa belum. Terus kayak buat cross check juga gitu. Yang mana yang belum dibayar seperti itu. Jadi izinnya teman-teman ya untuk nama-namanya dimasukin. Kalau ada teman-teman yang namanya belum dimasukin, nanti kabarin aku aja biar nanti dimasukin nama-namanya. Seperti itu. Silakan Oke. Sid, balik. Oke, terima kasih Zati. Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, melimpah berkah rezeki halalnya sehingga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk guru-guru kita, untuk pondok kita nanti. Rencananya acaranya di 2025 berarti ya. Di awal antara Januari sampai Juni 2025. Ya, semoga targetnya terpenuhi. Kalau hitung-hitungan kasar sih kemarin butuhnya sekitar 20 jutaan gitu. BTW cuman kalau yang Iwan per bulan mereka 20.000. Kalau kita di sini per termin atau per semester. Bu Sri belum masuk ya ini ya? Belum ya? Bentar aku. Oke, karena sepertinya Icing sudah berhasil masuk, mungkin langsung lanjut aja Brin ya. Aku kembalikan ke Sabrin. Selanjutnya kita sambil nunggu Bu Sri. Ya, mungkin gitu aja teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Sidki dan Izati yang sudah memberikan info tentang database dan kas angkatan kita. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Nurul Hikmah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Icing, Iya apakah nih tersambung? Mas, suaraku udah kedengeran belum? Sudah. Aduh, maaf ya, sinyalnya sangat buruk sekali di sini. Ya, monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul alim, sadaqallahul alim, sadaqallahul alim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari kita bisa membawakan ketenangan, kebenaran, dan ketasdikan pada diri kita. Sebelum saya melangkah ke acara selanjutnya, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bu Sri Martini di grup angkatan 16 Akhwat. Masya Allah Bu, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sabrina. Ya, izin saya menyapa teman-teman yang lain dulu ya Bu ya. Kepada teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di kajian malam ini, kajian malam Maulid Nabi bersama Ibunda kita, Ibunda Sri Martini. Oke, langsung saja tanpa berpanjang kalam, kita beranjak ke acara inti, yaitu kajian bersama Ibu Sri Martini dengan tema dan judul relevansi peran sahabiah zaman Rasulullah dengan peran wanita pada zaman sekarang. Sebelumnya saya mau membacakan sedikit data tentang Ibu Sri yang saya yakin teman-teman semua pasti sudah sangat mengenal Ibu Sri Martini. Sebelumnya mohon izin Ibu saya menyampaikan. Mangga Sabrina. Nama lengkap Ibu Sri Martini Sulistiowati SS. Tempat tanggal lahirnya Palembang, 26 Maret 1971. Alamatnya di Bandora Sawetan, Cilimus, Kuningan. Ibu ini adalah lulusan dari Universitas Nasional Jakarta jurusan Sastra Inggris. Dan beliau sudah mengajar bahasa Inggris sejak 1997. Sepertinya kita semua belum lahir ya. Enggak Bu, bercanda Bu. Lalu Ibu menikah dengan Bapak Rijaluddin Sarjana Pendidikan, memiliki 6 putra dan putri, 4 diantaranya laki-laki dan 2 diantaranya perempuan. Lalu moto Ibu Sri Martini ini adalah, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Langsung saja, karena waktu juga sudah semakin larut, mari kita mendengarkan secara seksama kajian yang akan disampaikan oleh ibu kita yang sudah kita tunggu-tunggu acara inti ini dari kemarin-kemarin, seperti itu Bu. Monggo Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan. Oke, alhamdulillah, jazakumullah. Sabrina, Kak Izati, boleh Ibu dijadikan co-host apa-apa deh, boleh? Maksudnya biar Ibu bisa langsung share screen sendiri gitu. Ya, Bu. Oke. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Jelas Ibu. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya Allah, ya Allah, mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan din yang agar digunakan terhadap semua din dan cukuplah Allah sebagai saksi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Ahwat fillah, segala puja, puji dan rasa syukur kita hanyalah hak Allah, milik Allah, untuk Allah semata. Semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya hingga akhir masa. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan angkatan 16 ya. Ada Sidki nggak kelihatan wajahnya itu. Izati, Ibu masih ingat ini mah. Ini ada Husna ya. Ini teh berarti angkatan nada ya, Teh Ulfah teh ya. Iya, betul Ibu. Nada ada nggak nih nadanya? Apa sibuk dia? Saya sedang S2 ya katanya. Iya, masih sibuk kayaknya. Masih perjalanan pulang sepertinya. Ya, alhamdulillah senang sekali ya bisa bersilaturahim ya dengan ahwat-ahwat hebat walaupun via Dumai ya, tapi juga tidak mengurangi ya rasa bahagia ibu bisa ketemu dengan semua ahwat ya. Rasanya Masya Allah udah lama banget ya, kapan-kapan ngumpul gitu ya di Husnul lagi ya, dan pasti kalian akan melihat Husnul, wah sekarang udah benar-benar udah berubah gitu ya, udah banyak sekali perubahan di sana sini ya, mudah-mudahan. Tapi yang jelas satu hal gitu ya, bahwa Ibu ingat banget dengan angkatan kalian itu kelasnya masih kelas di mana ya? Sekarang menggambarkannya apa ya? Sekarang itu udah jadi asrama ya. Kelas itu udah jadi asrama. Kelas kalian waktu MTS itu udah jadi asrama. Asrama apa namanya sekarang? MJ. Sekarang udah ganti lagi ya. Bukan Mujahidah 2 lagi, udah ganti lagi namanya juga udah Ibu baru ganti. Jadi Ibu agak lupa ya, itu udah jadi asrama kelas 8 sekarang ya. Senang sekali lagi ya, senang sekali, bahagia rasanya bisa bertatap muka walaupun di dunia maya dengan ahwat angkatan 16 ini ya. Ini apa namanya? Nih nggak tahu nih, udah nggak kehitung nih cucu ibu dari angkatan kalian ini sudah berapa ini ya? Ini Alifah Nurfatin, ini Alifah dokter ya? Iya, Iya Bu. ya, ini Alifah yang dokter ya. Iya, dari Alifah aja 2 kalau nggak salah. 2 apa 3 nih Alifah nih anak. Mau 2, Bu. Iya, Masya Allah ya. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya ya. Kemarin Teh Ulfa sudah jadi teman sejawat Ibu di Husnul ya. Sama-sama jadi guru mengajar ya, jadi teman sejawat ya. Apa namanya, beberapa saat yang lalu menyampaikan untuk ya Ibu memberikan apa namanya tentang sahabiah. Wah, saya bilang udah lama saya tidak berbicara tentang sahabiah, tapi Ibu terus terang aja, Ibu antusias banget karena Ibu senang banget kalau berbicara tentang sahabiah. Dulu zaman dulu Ibu sering kali waktu masih ada mapel sahabiah dulu ya, waktu zaman itu nggak tahu zaman kalian masih ada nggak mapel sahabiah itu, guru sahabiahnya suka nanya, Bu Sri kalau fulan ini gitu ya, seperti itu. Makanya ketika ditanya, ketika diminta Ibu langsung oke, siap, apalagi materinya Ibu suka gitu ya, seperti itu. Baiklah, tidak berpanjang kalam ya. Oke, kita berbicara tentang ini sebentar. Oke, mudah-mudahan kok langsung ke sini. Ya. Ibu memberi judul materi Ibu ya dengan melangkah bersama para sahabiah. Ya, melangkah bersama para sahabiah. Jadi relevansi peran mereka dari zaman Rasulullah hingga masa kini ya. Berbicara tentang sahabiah tentu
nggak cukup sebetulnya waktunya ya, kalau cuma sebentar begini ya, Masya Allah. Dan banyak sekali apa ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari para sahabiah ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, oh, ini foto ibu lah keluarga ya, udah kenal semua ini mah. Oke. Nah, mungkin kita beranjak melihat dulu ya kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, baru kemudian kita melihat satu persatu. Mungkin Ibu akan membahas beberapa sahabiah yang bisa kita ambil contohnya buat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa saja sih yang bisa kita ambil ya dari para sahabiah ini? Ini apa namanya screennya ada kan ini materinya? Ada, Bu. Ada ya, terlihat ya. Ya, sahabiah itu tentu saja ya mereka punya keistimewaan ya. Yang apa namanya salah satu keistimewaan mereka adalah mereka itu mempunyai kontribusi besar dalam penyebaran agama Islam itu sendiri. Ya, kita lihat ada beberapa sahabiah yang mengikuti suaminya menyebarkan agama Islam sampai ke penjuru dunia. Dan juga banyak keistimewaan mereka yang lain ya, yaitu mereka menjadi teladan bagi kita dalam baik itu dalam sisi keberanian, ketekunan, kebaikan, kepandaian. Nanti kita akan lihat siapa sih ini teladannya dominan di mana, ini teladannya dominan di mana, seperti itu. Itu tentang keistimewaan sahabiah. Juga dari sisi kepemimpinan, ya. Sahabiah ini telah memberikan inspirasi bagi kita para wanita di seluruh dunia, khususnya kita para wanita Muslim, ya, bahwa apa namanya wanita itu ya bisa mempunyai peran yang banyak. Ya, mereka tuh bisa multi peran lah, intinya bisa multi peran. Ya, mereka bukan hanya menjadi penolong dan penasehat Rasulullah. Kalau penasehat Rasulullah ini ada istrinya Rasulullah, Ummu Salamah nanti ya. Walaupun ini kayaknya nggak Ibu bahas di Ummu Salamah. Tapi juga apa namanya para sahabiah ini juga mereka tuh menjadi pemimpin komunitas, baik itu juga nanti memimpin dalam peperangan ya. Apa namanya dalam bukan memimpin secara khusus ya juga, tapi mereka itu mengarahkan para wanita-wanita ya dalam peperangan dan juga dalam menyebarkan ilmu pengetahuan ya. Ini tentang para sahabiah. Begitu juga dengan perjuangan dan pengorbanan mereka, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa mereka betul-betul all out ya, kalau boleh dikatakan ya. Mereka itu dalam memperjuangkan agama Islam, mereka itu all out. Ya, begitu juga dengan pengorbanan mereka. Apa namanya? Safiyah bibi Rasulullah, nanti kita lihat ya kita lihat apa sih kelebihan-kelebihan para sahabiah itu. Ya, mereka melawan musuh, mengorbankan harta, waktu, nyawa ya demi agama mereka. Nah, sekarang kita lihat ya satu-satu. Yang pertama Ibu ambil itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama yang masuk Islam, kita tahu ya. Dan beliau adalah istri Rasulullah yang dinikahi Rasulullah jauh sebelum masa nubuah ya, jauh sebelum masa kenabian. Jadi Khadijah ini menikah dengan Rasulullah ketika beliau berumur 40 tahun, sedangkan Rasulullah sendiri berumur 25 tahun. Dan itu berarti 15 tahun sebelum kenabian. Dan Masya Allah, Khadijah ini adalah istri satu-satunya Rasulullah yang tidak dipoligami. Ya, jadi Rasulullah itu berpoligami setelah Khadijah wafat. Ya, baru kemudian Rasulullah berpoligami. Selama Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan siapapun. Setelah Khadijah wafat 1 tahun ya, kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah ya, seperti itu. Nah, kita lihat dari istri pertama Rasulullah ini, beliau adalah seorang pengusaha sukses ya, dan beliau menjadi sumber kekuatan bagi Rasulullah. Dan ini Khadijah juga merupakan orang yang paling dicemburui oleh
Aisyah. Kenapa? Karena walaupun sudah wafat, Khadijah ini masih Khadijah masih memenuhi relung hati Rasulullah. Nah, sekarang tentunya kita perlu belajar apa sih yang membuat Khadijah sampai segitunya diingat oleh Rasulullah ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah mendapat gantinya? Aku tuh lebih cantik gitu ya. Aku lebih fresh gitu ya." Seperti karena memang sebetulnya Aisyah sama Rasulullah itu seperti kakek sama anak loh ya. Kalau kalian Aisyah itu menikah sama Rasulullah ketika Rasulullah sudah berumur 55 tahun kalau tidak salah. Ya. Sebentar. Menikah dengan Saudah binti Zam'ah itu umur Rasulullah 50, menikah dengan Aisyah sekitar 52 tahun. Sedangkan Aisyah waktu itu berumur 6 atau 7 tahun dan baru berkumpul dengan Rasulullah itu umur 9 tahun. Bayangin, umur 9 tahun, umur 7 tahun menikah dengan Rasulullah dan berkumpul umur 9 tahun. Tapi jangan bayangkan Aisyah itu kayak anak-anak zaman sekarang yang masih imut-imut 9 tahun ya. Memang masih mungkin secara umur memang masih kecil, tapi secara kedewasaan, secara pemikiran Aisyah sudah sangat Masya Allah gitu ya. Nah, balik ya berbicara tentang Khadijah binti Khuwailid ya. Kenapa Khadijah menjadi sosok yang sangat fenomenal, yang sangat yang sangat tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah ya. Ini karena memang Rasulullah katakan beliau mengorbankan segalanya untukku ya. Saat orang lain menjauhiku, beliaulah yang mensupport ya. Bahkan kita tahu bahwa Khadijah itu adalah pengusaha sukses ya, dan harta beliau itu habis untuk menyokong atau menopang dakwahnya Rasulullah ya. Harta Khadijah itu benar-benar habis ya, betul-betul habis, dan beliau juga satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan keturunan kepada Rasulullah. Makanya tidak ada satupun dari istri Rasulullah tahta Aisyah sekalipun yang mampu menggantikan posisi Khadijah binti Khuwailid. Walaupun memang Khadijah itu adalah istri yang paling dicintai Rasulullah di antara para istri yang saat itu hidup gitu ya, seperti itu. Tapi Khadijah tetap mempunyai tempat di sisi Rasulullah yang ada satu tempat di dalam hati Rasulullah yang tersendiri bagi Khadijah ini. Nah, kalau kita lihat peran Khadijah ini, bagaimana kita bisa memerankan seperti ini dalam kehidupan sekarang ini? Ibu sudah agak lama sebetulnya ya, tidak buka-buka lagi. Cuma melihat ya, mendengarkan ceramah beberapa waktu lalu itu tentang Khadijah ini, memang Masya Allah ya, Khadijah ini benar-benar all in one deh kalau boleh dikatakan ya. Khadijah ini wanita yang all in one, semuanya ada di Khadijah ya. Dan memang secara umur pun ya, memang secara usia Khadijah ini di atas Rasulullah, sehingga kalau Aisyah digambarkan orang yang sering bermanja kepada Rasulullah, kalau Khadijah sebaliknya, Rasulullah lah yang sering bermanja-manja kepada Khadijah. Ketika Rasulullah pulang dari gua Hira ya, itu kan Rasulullah ketakutan, zamiluni gitu ya. Kemudian langsung sama Khadijah diselimutin ya. Aku kedinginan ya. Kemudian ketika Rasulullah ketakutan pun Khadijah langsung katakan, udah sini duduk di pahaku. Bayangin coba, Khadijah nyuruh Rasulullah duduk di pahanya. Kemudian, apakah kau masih melihat bayangan itu? Masih, kata Rasulullah ya. Rasulullah masih, ayo duduk di paha kiriku. Masih, ayo bersembunyi di belakangku. Sampai akhirnya dipeluk sama Khadijah. Baru aku tidak, bukan dipeluk. Khadijah sampai membuka cadarnya, kemudian baru Jibril tidak pergi ya, seperti itu. Jadi Jibril tidak mau melihat auratnya Khadijah ya, seperti itu. Nah,
Kisah seperti ini menginspirasi kita bagaimana peran Khadijah gitu ya dalam mendampingi Rasulullah benar-benar all out. Nah, mungkin ini dalam dakwah kalau kita bisa kita lihat ya, bagaimana Khadijah itu untuk dakwah sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, ya. Semua diberikan untuk dakwah. Kalau Ahwa tahu bahkan Khadijah itu di akhir hayatnya untuk kain kafannya aja nggak punya, ya nggak punya sampai malu-malu. Khadijah itu sebelum wafatnya malu-malu. Wahai anakku, tolong sampaikan kepada ayahmu nanti mintakan kain ihramnya sebagai kain kafanku. Itu Rasulullah sampai menangis ketika mendengar permintaan Khadijah melalui anaknya Fatimah seperti itu. Ya, jadi saking dari orang kaya sampai habis kekayaannya untuk diberikan kepada Rasulullah untuk kehidupannya, ya untuk dakwahnya. Jadi kalau sekarang misalnya ada akhwat yang pekerja ya, maksudnya bekerja kemudian memberikan hartanya untuk dakwah suaminya, itu dari dulu Khadijah sudah melakukannya. Bahkan gitu ya, semuanya hartanya udah nih ambil seperti itu. Kalau kita kan masih ya harta suami buat kita, harta kita buat kita gitu ya, seperti itu ya. Walaupun ada dari sebagian kita mungkin yang tadi menyumbang untuk kehidupan keluarga kita. Nah, inilah mungkin apa yang bisa kita aplikasikan dari sisi Khadijah binti Khuwailid ini. Ya, jadi Masya Allah gitu ya, keren banget. Pokoknya Khadijah ini kalau di dalam satu buku itu mungkin satu buku sendiri gitu ya, diceritakan tentang Khadijah binti Khuwailid. Iya, itu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang selanjutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Sabrina, Ibu sampai jam berapa nih? Kita ada tanya jawab nggak? Ada Ibu, insya Allah Ibu sampai jam 20:15 atau 20:20 Bu. Masih ada insya Allah, nanti kita lanjut tanya jawab. Ya, oke, siap. Nah, ya, kemudian yang selanjutnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar ini tadi ya di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah usia 6 atau 7 tahun, kemudian berhubungan bercampur dengan Rasulullah, pindah ke rumah Rasulullah ketika beliau berumur 9 tahun. Tapi physically gitu ya, orang yang hidup di gurun itu beda dengan orang yang hidup di daerah dingin ya, di daerah dingin. Di daerah gurun itu lebih cepat matang, lebih cepat akil baliknya ya. Daripada orang-orang yang hidup di Eropa yang cuacanya dingin gitu ya, mereka baliknya itu lebih lambat ya, seperti itu. Nah, tapi memang Aisyah ini sahabat-sahabat di zaman dahulu memang secara umum mereka itu akil balik dalam waktu yang bersamaan. Beda ya dengan sekarang ya, baliknya sudah, akilnya belum ya. Jadi haid sudah ya, sudah menstruasi, tapi secara pemikiran mereka belum akil ya. Tapi kalau dulu Aisyah radhiyallahu anha itu betul-betul ya. Dan beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis ya, karena semua istri Rasulullah itu termasuk Khadijah itu kan menikah dengan Rasulullah dalam keadaan sudah mereka adalah janda ya, seperti itu, sudah menikah sebelumnya. Nah, apa sih yang bisa kita contoh dari Aisyah? Aisyah ini kalau tadi Khadijah all in one, Aisyah ini mungkin hampir menyamai dengan Khadijah ya. Dan Aisyah ini kepandaiannya tidak diragukan lagi. Bahkan Imam Zuhri mengatakan apabila ilmu Aisyah ditimbang pada satu sisi, kemudian ilmu umul mukminin, seluruh umul mukminin dan seluruh wanita di seluruh dunia ini digabungkan,
berada di sisi timbangan yang lain, maka niscaya tetap masih lebih berat ilmunya Aisyah. Saking memang luasnya ilmu Aisyah, ya. Dan memang wajar saja karena beliau yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga beliau juga kan yang paling tahu sisi kehidupan Rasulullah, apa segala sesuatunya. Bahkan beliau ini memang yang paling berani ya, paling berani kalau ngomong to the point, apa adanya, cerdas, lugas, ya, dan semuanya gitu ya, seperti itu. Dan itu karena memang Aisyah ini pembelajar cepat ya. Inilah mungkin bagi kita para wanita, kalau kita ingin menggabungkan sosok Khadijah dan sosok Aisyah dalam diri kita gitu ya. Sebenarnya kita bisa mengambilnya. Kita mau pilih apa nih? Mau pilih sebagai sosok Khadijah yang ngemong kepada Rasulullah, atau mau milih sosok Aisyah yang justru bermanja-manja. Tetapi lihat, kelebihan Aisyah ini pandai sekali. Ya, sampai tadi Imam Zuhri tadi mengatakan begitu. Ya, memang pandai sekali gitu. Jadi kita sebagai wanita jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Bahkan Aisyah ini di samping Ashifa yang mendapatkan gelar dokter ya, maksudnya yang ahli dalam kedokteran di zaman Rasulullah itu, Aisyah termasuk juga pandai dalam bidang pengobatan. Jadi beliau bukan cuma ahli hadis gitu ya, yang lain-lain, tapi beliau juga seorang ahli dalam kedokteran. Ketika ditanya, dari mana wahai Aisyah engkau belajar tentang ilmu kedokteran ini, kemudian Aisyah mengatakan bahwa beliau mendapatkannya dari tabib Rasulullah, ya, dari tabib Rasulullah, dan beliau adalah pembelajar cepat yang beliau itu belajarnya dengan melihat bagaimana tabib Rasulullah itu menyembuhkan orang-orang. Nah, dari situ ya, seperti itu. Jadi kita sebetulnya bisa jadi pembelajar mungkin dengan latar belakang ilmu kita masing-masing, kita tetap bisa ya minimal untuk keluarga kita misalnya ya. Di sini ada Bu Dokter Alifah misalnya. Ibu dulu satu kos dengan seorang dokter, sehingga saya serap aja semua ilmunya ya, serap semua ilmunya sampai baca gitu ya, baca doi ya, daftar obat Indonesia tuh sempat dibaca-baca buku. Kalau beliau punya buku ini, ibu buka-buka ya, karena kita satu kos ya, jadi ya udahlah buku dia iseng-iseng dibaca-baca, sehingga ya tadi kita juga punya lah ilmu-ilmu yang seperti itu, minimal atas-atasnya ya, kalau nggak mendalam gitu ya, ya minimal atas-atasnya ya, nggak mungkin juga kita mendalami sampai kita jadi kayak dokter beneran ya, minimal tapi kita punya ilmu atas-atasnya gitu ya, seperti itu. Nah, Aisyah ini gitu ya, Aisyah ini betul-betul mempunyai ilmu yang sangat luas ya, dan kita bisa, makanya Ahwat, kalau ibu sih, kalau misalnya Ahwat masih punya kesempatan untuk sekolah, kenapa tidak gitu ya, kenapa tidak, tuntutlah ilmu sampai setinggi mungkin ya. Mungkin di antara Ahwat misalnya ada yang belum menikah gitu ya, sambil menunggu jodoh gitu. Kok sambil menunggu jodoh ya, enggak, bersamaan maksudnya ya, ya menuntut ilmu saja gitu, terus meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang muslimah gitu ya, agar betul-betul kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Mari kita meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang muslimah. Nah, jadi Aisyah ini kalau dalam sisi keilmuan itu memang kalau dari perempuan itu betul-betul ya menjadi rujukan. Bahkan kan para sahabat juga kan menanyakan sesuatu kepada Aisyah kadang-kadang ya. Kalau misalnya ingin belajar sesuatu ya kepada Aisyah. Bahkan ketika salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, ada yang menyampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Kemudian Abdurrahman bin Auf tidak langsung percaya, tapi beliau langsung mengkonfirmasi dulu kepada Aisyah, ya,
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa Aisyah adalah orang terdekat Rasulullah yang pasti mengetahui hadis ini. Ternyata betul, kemudian Aisyah membenarkan hadis itu. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, saksikan seluruh ontak yang 900 beserta muatannya, karena waktu itu sahabat menyampaikan itu karena melihat dagangan Abdurrahman bin Auf setelah pulang berdagang dengan ontak yang berderet itu ya berserta isinya, kemudian sahabat menyampaikan hal seperti itu, makanya kemudian Abdurrahman bin Auf mengkonfirmasinya kepada Aisyah binti Abu Bakar seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini Aisyah itu pandai. Nah, kepandaiannya inilah dan ketekunannya inilah yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak ada kata terlambat bagi kita para wanita untuk terus menuntut ilmu. Ya, jadi selama bisa, kenapa tidak? Walaupun yang namanya menuntut ilmu itu tidak harus melalui jalan formal. Ya, Ahwat bisa rajin-rajin membaca buku, ya, buka-buka sesuatu yang bisa menambah wawasan kita lebih banyak lagi ya tentang segala hal. Ya, mungkin tentang pendidikan anak gitu ya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya, kemudian bagaimana kita memperlakukan anak itu juga perlu ilmu. Nggak tahu kalian masih ingat apa enggak ya? Kalau zaman dulu kalau ada akhwat yang mau BHM gitu ya, kalau ibu sering mengingatkan nggak cukup gitu ya. Maksudnya kalau akhwat itu harus pandai karena dia adalah ibu bagi anak-anaknya, ya. Dan dia yang paling sering berinteraksi dengan anak-anaknya. Dan kecerdasan seseorang anak itu diwarisi dari ibunya, bukan dari ayahnya. Maka seorang wanita itu harus pandai agar anak-anaknya pandai, ya seperti itu. Jadi modal untuk menjadi seorang ibu itu nggak gampang, ya. Ya tadi kita harus tahu bagaimana menghadapi anak, ya. Kalau anaknya masih kecil-kecil, ya mungkin ilmu yang dimiliki adalah bagaimana mengurus anak. Ketika anaknya sudah remaja gitu ya, itu beda lagi ilmunya. Ketika ibu pernah ngisi pengajian ibu-ibu dokter, bukan pernah ngisi, emang punya majelis talim ibu-ibu dokter waktu itu. Kemudian ibu sih langsung husnuzon ya, namanya ibu-ibu dokter ya, pasti mereka masuk ke dokteran aja udah pinter-pinter ya. Tapi ternyata gitu kan, ada hal-hal yang mungkin karena sibuk dengan ilmu kedokterannya sampai mereka juga lupa dengan ilmu tadi, ilmu mendidik anak misalnya ya. Bu Sri, Ustazah, masa anak perempuan saya gini, saya harus gimana dong gitu ya, seperti itu. Saya marahin aja, ya. Oh Bu, itu nggak seperti itu. Menghadapi anak remaja bedalah dengan menghadapi anak kecil. Kalau anak kecil mah, anak kita masih kecil, kita larang langsung nurut gitu ya. Tapi kalau anak remaja tidak bisa seperti itu. Itu ada ilmunya. Nah, hal seperti ini yang harus kita contoh dari Aisyah binti Abu Bakar ini. Beliau itu ilmunya luas, benar-benar luas. Psikologi beliau bisa, ilmu kedokteran beliau bisa. Kalau tentang hadis, Quran, udah nggak usah diragukan lagi. 5.000 ya, kalau tidak salah Aisyah ini menguasai meriwayatkan ya. Hadis tuh banyak ya, seperti itu. Karena memang beliau yang bersinggungan langsung dengan Rasulullah. Ya, bahkan ketika Asma bertanya, Asma binti siapa? Bukan saudaranya, bukan Asma binti Abu Bakar. Ya, itu bertanya kepada Rasul, Asma juru bicara, Asma jubir para wanita waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu hal dan satu hal lagi tentang haid, kemudian ditarik oleh Aisyah karena waktu itu beliau bertanya, ya Rasulullah, ciri-cirinya apa sih kalau udah selesai gitu kan? Ya putih, kalau engkau meletakkan tisu maka kapas engkau kata Rasulullah, engkau sentuhkan maka nggak ada. Itu ditarik oleh Aisyah gitu ya, malu gitu ya, maksudnya udah sini sama aku aja gitu ya, seperti itu. Jadi sama Aisyah baru dijelaskan. Nah, akhwat, kenapa ibu katakan bahwa
di sini perempuan itu harus pinter. Ada hal-hal di mana dakwah ini nggak bisa kita serahkan kepada bapak-bapak saja. Ada ilmu-ilmu tertentu yang kalau bapak-bapak yang membahasnya itu nggak enak gitu. Maka di situ harus dibahas oleh ibu-ibu ya, oleh akhwat lagi agar lebih lebih enak ya, lebih terbuka ya. Ya, baik lanjut ya. Safiyah binti Abdul Muthalib. Ini apa sih yang kita bisa ambil dari Safiyah ya? Semua kita tahu siapa Safiyah ya. Safiyah binti Abdul Muthalib ini adalah bibi Rasulullah ya. Masya Allah, kalau ibu dulu sempat berpikir gini, ada ya emang perempuan sekuat Safiyah gitu ya. Kemarin pas SEA Games, ibu lihat ada atlet SEA Games dari Indonesia, kok namanya lupa, yang memenangkan angkat barbel, yang beliau memenangkan 3 emas ya, dan beliau pakai jilbab ya. Ketika dia disuruh buka jilbab, dia katakan nggak mau, mending aku nggak usah main deh kalau buka jilbab. Kan jilbab aku tidak mengganggu aktivitasku angkat barbel. Dan alhamdulillah akhirnya tetap diizinkan dan dia memenangkan 3 medali emas untuk Indonesia dari angkat barbelnya. Nah, baru di situ oh ya benar ya, memang ada ternyata emang perempuan-perempuan kuat kayak gitu ya. Nah, Safiyah binti Abdul Muthalib ini adalah benar-benar wanita kuat ya. Yang paling fenomenal sebenarnya ada 2, tapi kalau ibu paling ingat banget itu kisah ketika perang Khandaq. Di perang Uhud beliau juga membantu Rasulullah ketika pasukan pemanah tidak menurut, kemudian pasukan Islam terkocar-kacir, Rasulullah kena gigi gerahamnya patah, kemudian berdarah. Itu Safiyah langsung bergerak mendekati Rasulullah, langsung menjadi tameng bagi Rasulullah ya, seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang ibu nggak kebayang ya, waktu itu nggak kebayang, mungkin rasanya emang bisa ya kayak gitu. Jadi ketika perang Khandaq itu perang yang sangat dahsyat, walaupun tidak terjadi peperangan, tapi secara itu mencekam gitu ya, perangnya sangat mencekam. Nah, waktu itu Rasulullah menyuruh para wanita dan anak-anak berkumpul dalam satu camp ya, berkumpul dalam satu kemah gitu ya, seperti itu. Dan ternyata Yahudi Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan ya. Jadi Rasulullah kenapa mencekam? Karena Rasulullah harus menghadapi 2 musuh sekaligus ya. Dan ada musuh dalam selimut ya. 2 musuh sekaligus ini tadi musuh kaum kafir Quraisy yang berada di luar parit, dan ada Yahudi Bani Quraidah yang berada di dalam Madinah, di dalam kota Madinah. Nah, di antara ini tadi anak-anak dan wanita ini nggak ada yang jaga, Ada Hasan bin Sabit yang waktu itu mungkin belum terlalu besar ya, kemudian bersama Safiyah. Nah, ketika Safiyah melihat ada seorang Yahudi Bani Quraidah yang mengintai di kemah tersebut, wah ini nggak aman ini gitu kan. Kalau mereka tahu bahwa kemah ini nggak ada yang jaga, ini bisa berabe. Mereka akan menjadikan anak-anak dan wanita ini menjadi tawanan, dan itu akan melemahkan pasukan kaum muslimin. Akhirnya ketika sebenarnya ada beberapa versi ya. Sebenarnya di situ ada Hasan bin Thabit, kemudian Safiyah menyuruh Hasan bin Thabit, ayo kamu hadepin. Enggak, aku nggak berani, aku tidak punya keberanian. Tapi ada juga yang langsung Safiyahnya sendiri yang langsung memang maju. Dan ketika Safiyah binti Abdul Muthalib ini melihat ada seorang Yahudi, laki-laki Yahudi itu mau menyelinap ke camp, itu langsung dibunuh sama sama Safiyah ini. Dan tahu nggak Ahwat, yang lebih parahnya lagi, itu kepalanya itu dipenggal sama Safiyah. Itu kepalanya dipenggal dan dia lemparkan ke dekat temannya satu lagi itu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ngegos ya, kalau ibu bahasanya mengatakan ngegos ya. Maksudnya agar Yahudi ini berpikir bahwa pertahanan di camp anak-anak dan perempuan ini kuat gitu, dijaga oleh
oleh laki-laki yang pejuang-pejuang gitu ya, seperti itu. Padahal waktu itu hanya ada Sofiyah binti Abdul Muthalib. Bayangin coba, perempuan megang pedang bisa nebas kepala sampai sekali tebas srek gitu. Betapa kuatnya gitu ya. Kita jangankan megang nebas kepala, megang pedangnya aja mungkin keberatan ya, maksudnya berat gitu ya, seperti itu. Karena ibu pernah nyoba megang pedang gitu. Wih, ternyata berat, dikira enteng gitu ya. Kalau pas nonton film ya, apa namanya? Umar bin Khattab ya, ya dikira enteng, ternyata tidak enteng ya. Ternyata pedang itu berat. Nah, dari Sofiyah ini apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Tadi ya, keberanian dia. Nggak kebayang. Apa namanya? Apakah mungkin kita bisa seperti itu? Bisa, buktinya. Gitu. Tadi buktinya tadi lifter dari Indonesia itu kuat kok. Gitu. Berarti kita bisa. Tentu saja ini ya kita harus usahakan ya. Coba Ahwat dari sekarang biasakan coba menjaga dirinya dengan rajin-rajin olahraga misalnya ya. Jangan sampai hidup kita, maksudnya gini, kita harus ngurus suami, anak, jadi kita harus kuat, ya, kita harus kuat, karena biasanya ibu kalau udah ibunya sakit, ya udah hancur gitu ya, seperti itu. Biasanya udah kelabakan semuanya kalau ibunya yang sakit. Kalau yang lain anaknya sakit, suaminya sakit, it's okay ya. Tapi kalau ibunya yang sakit, ya udah ya, itu udah rumahnya udah nggak tahu kayak apa ya, seperti itu. Nah, jadi tadi ya, jadi bagaimana dan Sofia ini ibu dari Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam itu apa namanya, salah satu sahabat ya, ya keponakan Rasulullah berarti ya, kok keponakan, sepupu Rasulullah. Zubair bin Awam ini sepupu Rasulullah yang apa ya, yang sangat mahir juga berkuda ya, sangat mahir berkuda. Dan Sofia ini mengajarkan anaknya berkuda, itu dia ngajarin gitu. Kalau nggak tahu, Ahwat kenal nggak dengan iklan Marlboro ya, itu iklan apa, iklan rokok ya. Di situ iklan Marlboro itu ada koboi yang bisa naik kudanya itu sampai kuda sedang lari naik, nah seperti itu. Nah, Sofia itu ngajarin anaknya kayak gitu ya, ngajarin Zubair bin Awam berkuda, beliau sendiri yang mengajarkan ya. Ahwat ada yang bisa naik kuda? Kalau saya nggak bisa ya, kalau ibu nggak bisa naik kuda ya. Mungkin kalau Ahwat ada yang sudah belajar naik kuda. Kudanya sekarang kita kuda besi ya. Kuda kita rata-rata udah ini. Tapi beda loh ya. Apa namanya? Ada saat-saat tertentu memang kuda beneran yang dibutuhkan ya. Bukan kuda besi berupa mobil ya, kan kuda. Kenapa misalnya kita masih diajarkan misalnya memanah ya, berkuda. Itu memang ada saat-saat di mana misalnya apa, daerah-daerah terjal yang tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkaunya dengan kuda. Saat ini tentang Safiyah. Satu lagi, sebenarnya banyak yang kita pelajari, bisa kita pelajari. Dan yang terakhir Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh. Ini dari sekian banyak inspirasi, ibu ambil 4 orang ini ya. Zainab binti Jahsh ini adalah salah seorang. Jadi dari 4 yang ibu ambil ini semuanya keluarga Rasulullah ya, keluarga Rasulullah. Zainab binti Jahsh ini adalah salah satu dari istri Rasulullah ya, dan beliau adalah bersaudara dengan Hamnah binti Jahsh ya. Beliau juga seorang saudagar ya. Pekerjaannya adalah menyamak kulit ya, menyamak kulit, dan beliau adalah salah satu dari istri Rasulullah setelah Khadijah yang mempunyai usaha sendiri dan menghidupi istri Rasulullah yang lain setelah wafatnya Rasulullah. Ya, tetapi beliau tidak lama. Ya, beliau ini orang yang paling pertama menyusul Rasulullah. Dan beliau ini dermawan, sangat dermawan. Ketika Rasulullah wafat, kemudian apa namanya, semua istri-istrinya bersedih dan anaknya juga bersedih. Fatimah waktu itu menangis. Kemudian sebelum wafat
Rasulullah katakan, udah jangan bersedih, engkau adalah orang yang pertama yang akan menyusulku. Benar ya nggak? Ternyata memang 6 bulan kemudian Fatimah binti Rasulullah wafat. Kemudian yang berikutnya adalah Zainab binti Jahsh. Waktu itu lucu. Jadi jadi para istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat ini, para istri Rasulullah kata Rasulullah gini, yang akan menyusulku terlebih dahulu adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Akhirnya istri-istri Rasulullah semua mengukur tangan-tangan mereka masing-masing ya. Diukur tangan mereka masing-masing. Jadi mereka berebut mungkin ingin menyusul Rasulullah yang paling dulu ya. Dan ternyata yang di antara istri Rasulullah yang paling dahulu menyusul Rasulullah adalah Zainab binti Jahsh. Ternyata yang dimaksud paling panjang tangannya itu adalah yang paling dermawan ya. Dan memang kenapa Zainab binti Jahsh ini paling dermawan? Sebetulnya kenapa? Karena dia seorang saudagar, sehingga dia bisa menginfakkan hartanya sesuka dia gitu, karena itu uangnya sendiri gitu. Nah, inilah apa yang kita bisa ambil hikmahnya. Ya, tidak ada salahnya kalau kita juga berpenghasilan. Untuk apa? Tujuannya agar kita bisa berinfak sesuai yang kita inginkan. Agar infak kita tidak tergantung kepada orang tua kita, gitu ya. Tidak tergantung kepada suami, gitu. Jadi punya uang, pengen infak ya infak aja. Atau uang kita sendiri, ya. Kalau uang suami kan nggak boleh, harus izin dulu, ya. Kalau uang orang tua terbatas segitu-gitunya, ya seperti itu. Minta terus ya kasihanlah orang tua kita. Tapi kalau uang kita sendiri, ya hasil dari kerja kita sendiri, ya itu suka-suka kita, ya. Nah, ini mungkin ya sedikit yang bisa Ibu sampaikan ya tentang belajar banyak sekali sebetulnya ya tentang kisah-kisah sahabat Rumaisah binti Milhan, ya sahabat-sahabat yang lain, sahabiah yang lain yang yang juga banyak menginspirasi kita, ya. Itu saja mungkin Kak Sabrina yang bisa Ibu sampaikan tentang tema kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa bermanfaat khususnya buat Ibu sendiri dan juga buat akhwat semuanya. Nup, apa kabar Nup? Alhamdulillah, khair Ibu. Insya Nup di Allah. Ciamis. Nup Di di mana? Banjar. Iya di Banjar, kok di Ciamis. Iya. Ya, dua dunia Alhamdulillah Bu sekarang. Ciamis dan Banjar terasa dekat, Insya Allah. Oh, iya. Mangga Ibu kembalikan lagi kepada Kak Sabrina. Baik, Ya, Ibu, terima kasih banyak. ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Ibu. Terima kasih banyak atas ilmunya malam ini yang benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah. Selanjutnya, sebelum beranjak ke sesi pertanyaan, izinkan saya membacakan sedikit resum yang bisa saya ambil dari kajian bersama Ibu Sri Martini pada malam hari ini, yaitu dalam judul Melangkah Bersama Para Sahabiah, yang bagaimana kita bisa meneladani beberapa sahabiah yang telah disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, bagaimana beliau itu bisa menjadi saudagar yang kaya raya, sehingga bisa all out dalam perjuangan dakwah dan kehidupan Rasulullah. Lalu ada Aisyah binti Abu Bakar, yang bagaimana dia itu meskipun umurnya jauh dengan Rasulullah, tapi keilmuannya itu tinggi. Keilmuan itu sangat cerdas. Beliau itu dianugerahi otak yang cerdas oleh Allah. Bisa menghafal ribuan hadis, bisa menghafal Al-Quran dalam usia yang dini. Lalu juga beliau juga bisa menguasai ilmu-ilmu di luar ilmu agama ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sri, yaitu ada ilmu kedokteran dan ilmu psikologi. Lalu ada Sofiyah binti Abdul Muthalib, yang dari beliau kita bisa mengambil teladan, yaitu
salah satu sifatul muslim al-asyr ya Bu ya, qawiyul Ya, jism. kowil jism. Qawiyul Iya, jism betul. atau badan yang kuat ya, itu bagaimana Iya. kita sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita itu bisa menjaga diri kita dan bisa menerapkan pola hidup sehat dalam Ya, betul. kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir ada Zainab binti Jahsy yaitu Jahsy, yaitu salah satu istri Rasulullah yang mengajarkan kita tentang bagaimana perempuan itu bisa berpenghasilan atau apa ya, bisa berdiri sendiri ya Bu ya, agar kita bisa bermanfaat lebih untuk orang lain, misalnya bisa berinfak kapan saja dan di mana saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Selanjutnya saya mau membuka sesi tanya jawab mungkin kepada dua orang penanya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Udah jelas ya. Kayaknya pengen Ibu mah justru pengen ngobrol ini. Oh gitu ya. Jadi gimana ini teman-teman? Kayak Ini kita iya, ngobrol-ngobrol Kalau aja atau kalau nggak mau? ada, maksudnya Boleh, pengen nanya boleh ini ngobrol. gimana semua. Ya Monggo, Ibu. Allah. Salma, Monggo. apa kabar ini Salma? Baik, Bu. Ini ipar-iparannya ada di sini. Itu keluarga besar itu Bu. Keluarga besar. Ya, kamu juga. Ya silahkan kalau ada yang mau menyapa Ibu Sri, silahkan monggo, bisa on cam, bisa open mic. Bu. Tina, Masya Allah, Tina di mana? Ya, lagi di luar sih. Ya Allah, pejuang suara. Nggak kedengaran ya? Ya Allah. Tina di mana? Di mana Tina? Sedang di mana? Lagi di luar, Bu. Masya Allah. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran jelas. Ya Allah. Lagi ini nih ngajak ini nih, Bu, nih. Mana sih? Dede lihat deh. Mana? Masya Ibu. Allah. Ibu ingat nggak, Bu? Oh, Masya Allah. Barakallah. Lagi libur, Bu. Ini Leli, jadi jalan-jalan. Asik banget ya, masih kumpul-kumpul kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Tina. Amin. Masya Allah. Senang banget ini bisa ketemu sama semua ini. Sidiki, anaknya berapa Sidiki? Siap, 1 Bu. Oh, iya. Alhamdulillah. Teh Ulfa itu di mana di rumah Teh Ulfa? Kok kayak di ini apa? Kayak di kantor. Di rumah, Bu. Aduh, rajin banget ya. Kalau ini kalau Teh Ulfa udah jadi kolega Ibu. Kolega sesama guru di ini. Ya alhamdulillah. Alvin di mana? Ini nih Alvin nih. Ibu sering ngikutin ininya nih Alvin mah. Apa namanya? Instagramnya ya Bu ya. Iya. Aktivis gitu itu. Kayaknya dia aktivis IG dia. Sering banget apa muncul itunya apa namanya di story-nya. Iya. SG-nya. Iya, Sabrina. Alvina sedang tidak bisa itu Bu, lagi di luar kayaknya Alvina. Oh, Alvin sedang di luar ya. Iya, nggak apa-apa. Alvin sedang di dia. Alhamdulillah sehat, Vin. Alhamdulillah Alvin juga sehat-sehat ya. Anaknya ada 2 kalau nggak salah Alvin ya. 1 apa 2 ya? Lupa. Ngikutin IG-nya lupa tapi. Iya, syukur alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Kapan mau reunian nih ke Husnul? Kapan Mbak Sidki? Rencananya Mbak Sidki? Ya, rencananya insya Allah rame-rame nanti 2025, Bu. 2025. Mudah-mudahan Iya. kita masih ketemu ya. Rencananya. Nusa juga kayaknya bergeser ya.
karena mau ada ini, mau ada Aresta. Kenapa, Nu? Oh, Kemarin kan terakhir pengumuman itu katanya Reonusa itu di akhir tahun ini. Cuman melihat Aresta kayaknya diundur kayaknya ya. Iya, Aresta nanti kan November ya. November, awal November. Awal November Arestanya. Arestanya maju ya Bu ya. Iya, Arestanya dimajukan. Jadi Mau ada supaya hajat yang lebih besar. iya, benar. Sebetulnya bukan berpikir ke sana, bukan berpikir ke itu, bukan, karena agar kita bisa Aresta ini ajang untuk mempromosikan Husnul sebelum masuk sebelum pendaftaran santri baru gitu. Iya, Ajang iya, untuk iya. ini, ajang untuk rekrutmen santri baru gitu Aresta. Iya, iya, benar. Oh iya, Makanya benar. dimajukan jadinya. Sebenarnya bukan karena mau ada pemilu, bukan karena mau ada pemilu, Iya, iya. pada karena itu aja supaya bisa merekrut Santri baru. santri baru lebih banyak lagi. Iya. Salma di Banjar, Salma tuh di situ kan, Salma Gimana Bu? di Salma Iya. Banjar Sama ya. Nuk Bu. Udah hanya beda rumah. Beda rumah di Beda situ. komplek. Beda komplek. Jauh Nuk Bu. di Ahwat, Salma aku mah di Taman. Ihwan Bu. Oh gitu. Iya. Iya deh, alhamdulillah. Sabrina di mana Sabrina tinggalnya? Saya di Magelang, Ibu, di Jawa Tengah. Oh, Masya Allah. Iya, jauh dari Kuningan. Ya. Sok atuh nanti kalau ke Kuningan nginep di Ibu juga nggak apa-apa tuh. Wah, siap, Ibu. Sok beneran ini mah. Iya, Masya Ibu. Allah. Ini ada kabar-kabar apa, Bu, dari Husnul gitu, yang update? Yang Tentang update Husnul. apa ya? Kemarin ada Dan santri. guru-guru. Kalau guru-guru alhamdulillah, Ibu aja kalau guru aliyah Ibu banyak yang nggak kenal. Oh, gitu Udah ya, Bu, banyak ya? ya Bu. Oh, banyak guru-guru baru. Ya, kalau MTS relatif sedikit guru barunya ya, termasuk Ulfa gitu. Rata-rata guru barunya MTS itu semua alumni. Alumni guru barunya. Tapi kalau MA, waduh, udah nggak kenal, banyak banget guru-guru baru, baik Ikhwan maupun Ahwat gitu kan. Gitu. Jadi udah kita tuh udah ya ampun, ini kalau guru Ahwat itu kan MTS itu kan cuma berapa ya? Berapa puluh. Kalau guru MA itu udah 120 kalau nggak salah. Wow. Banget guru MA itu. Udah banyak banget. Kabar terbaru itu ada santri yang wafat di HK2 itu. Dengar nggak? Belum, Bu. Tidak. Yang anak kelas 9 yang meninggal karena sakit. Gitu. Tapi sakitnya juga emang ya nggak tahu ya, sebenarnya nggak sakit-sakit banget kayaknya. Nah ini Ahwat, jaga benar tadi ya, jaga pola makan. Itu kayaknya anak itu sakit jantung kayaknya. Sakit jantung. Sehingga ya kayaknya serangan jantung. Jadi dia lemes gitu. Seperti itu. Iya, mungkin cukup kali Kak Sabrina. Oke, Ibu, siap. Terima kasih banyak dari kami atas Makasih, ilmu Bu yang Sri. sudah dibagikan malam ini. Monggo teman-teman ada yang mau menyampaikan mungkin. Silahkan. Istia. Bu. Saya ditugasin nanya Bu sama Sidki, tapi saya jadi ditugasin aja, jadi bingung mau nanya. Tapi tadi Istia Husna anaknya berapa? Kena ya, anaknya 2. Masya Allah. 2 Bu dan sedang ditinggal suaminya ya Allah. berjihad. Masya Allah, hebat. Udah pulang Bu, udah pulang. Udah. Masya Allah. Tapi Istia bener Husna di mana sekarang? Lagi ditinggal mabit juga sih Mami. Di mana Ini tinggal? di Jogja, Ibu masih di Jogja. Ayah main pernah ketemu Bu, ingat saya Jogjanya di mana? ketemu DKFC yang udah tutup sekarang di Jogjanya. Waktu itu sama Bu Sri. Iya, Bu. Oh iya bener. Udah Deketin Bu, udah tutup KFC-nya. Masya Allah. Istia nggak berubah itu. Ibu kalau wajah-wajahnya nggak berubah, Ibu inget ini. Maksudnya sekolah waktu dulunya inget gitu.
Waktu dulunya ingat ini si Deki ya. Masya Ya, Allah. ya Ya. Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kami dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk kami. Ya. Angkatan 16 Ahwat, terima kasih banyak. Semoga menjadi jariah untuk Ibu dan Amin. bermanfaat untuk kehidupan kita semua, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Sehat-sehat Alamin. Ibu, terima kasih banyak. Iya, Semoga makasih ya kesempatan. semuanya. Terima kasih. Jazakumullah wa fillah diberi kesempatan untuk Ya. bisa bersilaturahim dengan ahwat semuanya. Rasanya sih kangen, pengennya sih hayuk lah. Di rumah ibu juga ngumpul boleh gitu. Hayuk lah. Terima Ya, kasih ya. Ibu, jadi mengingat terus untuk jadi seperti para sahabiah ini kita para muslimah. Masya Allah. Semoga bisa melanjutkan peran para sahabiah ya. Amin ya Allah. Jadi ingat lagi gitu maksudnya Di tuh ladang reminder. Foto dulu Bu kata Izati. Oh iya, foto boleh. dulu. Ayo. Kita on cam dulu ya teman-teman semuanya. mana ya? Ya, teman-teman yang mau on cam, Ica, Okta, Mae, Yang mau Bella, on cam, monggo on cam dulu. Icing bisa nggak, Cing? Oh, Icing bisa. Oke, ada 2 slide ya. Oke, kita foto dulu. Bentar. Salah. Maaf. Salah. Nah, oke. Siap. 1, 2, 3. Senyum. Oke, lagi. Dizam di sini kamu. Bentar. 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide kedua. Tahan dulu, masih tahan mulutnya, mukanya senyum. Senyumnya. Mau senyum, mau. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sudah. Oke Ibu, terima Udah kasih umur banyak. gue tuh. Alhamdulillah. Jazakillah ya Bu, sehat-sehat Jazakumullah Ibu. semuanya. Syukur ya Bu. Allah, Syukur ya, jazakillah. Bu. Ini ada Ummu Sehat Hani semuanya. segala ya, angkatan Ummu Hani ya, Masya Allah dari Ada Ummu Padang. Hani. Ibu ini lengkap banget Ummu Hani ini. Masih di mute. Audionya Ummu. Ummu pakai dokter Bu itu Bu ada. Ummu, dokter Ummu. Masya Dokter mulai. Dokter mulai. Ya Allah, Dokter mulai. Mana sih Umu? Kok aku tidak melihat Umu? Mulai. Audionya masih di Ummu mute. Dokter Hani. Niki dinyalakan. Angkatan-angkatan Ibu, kalian berarti sehat-sehat, dokter Ibu. tuh ada Alifa, ada Ummu Hani, siapa lagi? Ada dokter gigi. Bu. Oh ya, Eja Dokter juga gigi dokter. satu, dokter hewan satu. Eja. Oh, Masya Allah. Dokter gigi, dokter hewan. Teman-teman sanawiyah juga ada yang Safira OTW Nadifa yang dari spesialis Sanawi. penyakit dalam ya Mbak Bila ya. Oh Sama iya. spesialis Oh mata. iya. Allah. Nabila Roshida. Barakallah, barakallah. Salam ya buat teman-teman yang tidak bisa Iya, Ibu. malam ini. Ibu si Yusun, Ibu. Semoga bisa segera bertemu. Amin, amin, Iya, amin, insya amin, Allah. amin. Insya Allah Aresta Bu, insya Allah Aresta. Sip, Bu. iya, sip, Nuk sip. sudah berjanji Bu, insya Allah Aresta. Dia kan Insya Ayo Allah ngomong Aresta. satu yang mau Jajak ketemu yang yang penyanyi ya. Ayo ditunggu. Alifah. Ya. Ya. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Syukran Ibu. Iya, Terima makasih kasih, Ibu. semuanya. Jazakallah Iya. khair. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat semuanya juga. Salam untuk guru-guru semua di sana Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. mulai. Izin ya, izin mulai, live Ibu. ya. Wak. Iya, Ibu. Terima Ibu. kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu jazakillah. Ih mulai keluar. Oke teman-teman, sampailah Mana, I? kita Baru di mau penghujung disapa acara. mulai. Mau nyapa mulai aku Iya, ih. Ya aku udah pada live sih, jangan Udah keluar. Adanya Oh, mulai. udah. Aja mulai. kita belum doa. Season Mion. Oke, acara selanjutnya Jangan ditutup, jangan mau bubar ngobrol dulu. dulu apa mau doa dulu Bu Siti? Doa. Ada. Doa dulu Oke, aja. doa dulu monggo kepada
Mbak Nurul Hikmah, dipersilahkan. Ini nggak ada yang mau ini jadi volunteer berdoa. Atau Mbak yang lain. Biar sepaket, Cing, beri Cing. Oke, sebelumnya membaca surat Al-Fatihah untuk teman-teman Delainas, alumni HK16, ikhwan akhwat maupun yang hadir hari ini ataupun yang enggak. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan usia, kemudahan urusan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Juga kita doakan para guru, ustadz ustazah kita di Husnul Khatimah. Semoga senantiasa sehat juga, diberikan keberkahan rezeki dan usia, dimudahkan segala urusan. Juga kita doakan para guru, orang tua yang sudah mendahului kita, juga teman dan saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita, Ukhti Sofura Karimah. Semoga senantiasa Allah lapangkan kuburnya, Allah sinari terangi kuburnya, dan Allah tempatkan di surganya yang tertinggi. Ala hadhihi niyati salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syafi'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-sihhah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan segala doa kami malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah kita pada ujung acara kita, kajian malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji, yang kita dapatkan pada malam hari ini membawa keberkahan pada hidup kita, dan semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah yaumul qiyamah. Amin. Ada tambahan Sidki sebelum ditutup? Bentar. Lagi makan ya, teman-teman. Aku mau menyampaikan, jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempat didatengin Sofura 2 kali ya dalam mimpi. Terus nggak tahu kenapa besoknya kebetulan ayah kan karena bawahannya abinya Sofura ya, pergi bareng lah, mereka pergi bareng. Terus aku bilang titip salam gitu buat abinya, dan aku mohon doanya buat kondisi kesehatan abi dan uminya Sofura, karena menurut cerita dan apa yang dilihat dari ayahku setelah kepergian Sofura tuh apa ya, semangat dari abinya itu menurun drastis gitu. Jadi aku mohon doanya dari teman-teman semua supaya Umi dan abinya selalu diberikan kekuatan. Dan beberapa waktu lalu juga sempat WA-an akhirnya sama beliau, ya selalu minta doa dari teman-teman Sofura untuk ya Sofura bisa dilapangkan kuburnya, dan apa namanya, ya kalau sempat bilangnya, kalau sempat bisa
ke makam buat doain gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di Tangerang dan sekitarnya jika memungkinkan, ayo kita sama-sama ke makam buat kita sama-sama berdoa buat Sofura dan mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya, kabar selanjutnya itu juga apa ya, sebentar-sebentar. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, ada yang memberikan kabar? Oke, aku besok sama Izati, Ki, insya Allah mau ke makamnya Sofura. Oke, gimana? Ada yang memberikan kabar yang lain? Sebentar, aku lupa kabarnya ya. Aku nyari dulu. enggak Sidki mau minta tolong. Kira-kira Mm-mm. nomor rekeningnya Izati bisa ditaruh di deskripsi grup nggak ya? Oh iya, oke oke, siap-siap. Ya. Sebentar, Eh, sebentar. Mana ya? Ini tuh Bang Jago doang apa Bang Jago Syariah ya, Zat? Jago syariah. Jago Syariah ya. Oke oke. Hmm. Sebentar. Oke, teman-teman, di sini ada yang belum mengisi Google Form? Udah semua ya? Baca berita juga lagi. Sabrina. Aku juga. Jadi, Oke, sepertinya sinyalnya Mbak Siti hilang timbul, hilang timbul. Oke, siapa lagi yang belum? oke, itu muncul. Maafin ya, ini cuma tetringan. Oke. Ya, jadi teman-teman Aku tolong lupa dibantu udah ya. isi Google Form apa belum. Isi Google Form biar ya udahlah diisi lagi aja nggak apa-apa. Kalau lupa. Ada kabar lagi dari sebentar ya, coba aku mau menyapa di siapa. Sisanya sini ini doang ya. Azah. Azah tuh Cirebon ya? Apa di mana sih Azah? Bentar, kok aku lupa ya yang mau disampaikan tadi dulu. Tidak menemu. Oh iya, aku memberikan kabar terbaru Maria Ulfa, teman-teman. Alhamdulillah, Maria Ulfa sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi, berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Aku chatan sih sama ibunya ya, sama ibunya mengucapkan terima kasih banyak, gitu. Bun, sama ini meren apa kalau teman-teman ada yang mau request untuk kajian selanjutnya boleh. Kalau yang udah isi Google Form itu ada nggak datanya kayak yang Izat yang tadi tuh yang udah bayar semesteran? Ah iya, betul betul. Soalnya lupa udah isi apa belum. Ada cuman yang megang tuh Ihwan, jadi aku juga tidak ini ya. Sebentar. Pokoknya Ahwat itu yang total isi itu ada 114, yang isi Ahwat 70-80-an, nah itu sisanya Ihwan situ. Tuh, jadi penting memudahkan kita. Kan biasanya suka ada teman-teman yang hilang jejak ya, hilang jejak. Jadi di situ nanti ada nomor darurat juga. Dan nomor darurat itu fungsinya yaitu nanti kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman nggak bisa dihubungin lewat WA, lewat IG dan lain sebagainya, kita coba menghubungi pakai nomor darurat begitu teman-teman semua. Siapa nama kamu? Husna ya. Kayaknya yang di grup ini udah semua sih ngisi yang nongol sekarang ya. Aku udah juga Ki. Husna Arifah udah. Sabrin ya yang belum ya. Iya Ibu, mohon maaf Ibu ya. Diulang lagi. Mbak Sabrin. Ulangi lagi Ki. Kenapa? Ulangi lagi ingetin Sabrina. Kalau bisa kita liatin tuh sekarang biar diisi. Ayo cepet Brin. Ada hikmahnya ya jadi host, ketahuan. Ya dong.
Ini Sabrina kita angkat menjadi host tetap setiap kajian ya. Nggak usah Jadi seperti itu, mohon tolong ya, jangan, tolong. Sibuk Bu Guru. teman-teman ada usul untuk ini kajian selanjutnya. Jadi insya Allah kan 3 bulan sekali. Sekarang bulan apa nih? September, Oktober, November, Desember lah. Desember atau awal Januari ya. Nanti ada kajian lagi. Ada usul kira-kira mau siapa? Silahkan teman-teman Bu siapa? Apri, lama nggak dengar kabarnya Bu Apri. Iya betul. Boleh, nanti Bunda. coba dihubungi ya. Ya Allah, Bunda. Oke, siap. Nanti coba dihubungin Bu Apri. Buktian awalan am. Oke, ya terima kasih teman-teman semua. Aduh, Nuk bahasanya Oke. bikin kesel. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat semuanya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Aku lu qauli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye.